Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922549. Ingin mempresentasikan mengenai bab 7 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Bab 7 yaitu suku bunga dan risikonya. Pengertian resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang maupun memberi pengaruh bagi pendapat perusahaan. Adapun pengertian resiko suku bunga menurut Wahyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atau maturitas pada interest rate relate produk di sisi aktiva dan pasif neraca bank. B. Resiko pada situasi bunga dan saham. Pada saat seorang memutuskan untuk menetapkan dananya di dalam bank dalam bentuk time deposit atau deposito, maka artinya dia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan. Dia membandingkan perintervensi dari tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat resiko memilih posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau actual return adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial lah yang akan diperoleh. Maka kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu yang pertama, pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. Yang kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, pada investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito ke saham dengan alasan investasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar resiko dan mempunyai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. C. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term dan obligasi jangka waktu panjang atau long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari 2019, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar US dengan yield bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar US dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk lebih jelas kita dapat melihat gambar di bawah ini. Untuk mengalami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya. Yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi suku bunganya yang biasanya ditetapkan. Karena melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilainya. Semakin lama investor menanamkan uangnya dengan obligasi, semakin besar kerugian yang ditanggungnya dan semakin pula penurunan dalam harga obligasi. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat
pada pengguna uang semakin cepat digunakan, semakin baik semakin baik karena makin cepat bisa ditenor kan bisa cepat di turn or turnover secara otomatis. Resiko juga memiliki lebih tinggi. Sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko. Dengan begitu, rekomendasi yang dibuat adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka yang singkat, yaitu 5 tahun. Maka investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 10,5% saja. Ketiga, konsep inflasi. Itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi ini sifatnya dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama sewaktu mengalami perubahan. D. Konsep manajemen resiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Jika dari segi perspektif manajemen risiko, yaitu yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat yang merasa lebih nyaman serta lebih mengutamakan diri pada menetapkan uang tersebut di pasar atau dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar akan jauh memiliki tingkat risiko yang tinggi. Yang kedua, jika seseorang memiliki obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga sel yang ditetapkan adalah 11,75, maka artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Dan di samping penerima dari keuntungan obligasi tersebut, ia juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke tempat yang lain yang juga memiliki sisi profitabil dan risiko yang terendah. Yang ketiga yaitu penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga juga tidak begitu tinggi. Ini akan memberi kenyamanan dari segi memperoleh dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Karena jika karena jika bekerja terlalu di bawah tekanan, kadangkala dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak akan diselesaikan secara maksimal, teliti dan akurat. Contohnya perusahaan pengobaran migas melakukan penjualan obligasi sebesar 1 triliun dengan tenor 10 tahun dan suku bunga yang ditetapkan adalah 11%. Maka sebagaimana kita ketahui secara konsep manajemen risiko, pada perusahaan migas memiliki beberapa sumber risiko yang terjadi secara umum seperti yang pertama cadangan migas yang sewaktu-waktu bisa habis lebih cepat dari yang diperkirakan karena faktor pergerakan kulit bumi atau pergeseran kerak bumi dan berbagai kejadian lainnya yang bersifat spesifik. Yang kedua, kebocoran dan patahan pipa yang terjadi pada saat dilakukan pengeboran atau pada saat sudah dilakukan pengeboran atau juga pada masa proses produksi berlangsung baik disebabkan oleh human error atau karena mesin. Ini seperti yang terjadi pada kasus lumpur panas oleh PT Lapindo Barantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan itu mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pengganti pada berbagai kerusakan yang telah terjadi khususnya masyarakat sebagai bentuk piskort perusahaan. Yang ketiga yaitu naik turunnya harga migas dari pasaran internasional secara stabil maupun memberi pengaruh pada pencatatan akuntansi perusahaan. Lanjut yang keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut
diamankan ke tempat yang memiliki risiko yang seminimal mungkin. Yaitu salah satunya adalah membeli obligasi, khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah. Resiko. Obligasi adalah suatu harga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nasional, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keamanan berdasarkan keadaan pasar maupun memberi pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seseorang investor. Adapun tindakan investor dalam kondisi tersebut adalah yang pertama itu pada saat seseorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan pasar eh, saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Contoh, suku bunga obligasi 0,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat tetap, sedangkan pasar saham sedang mengalami kegairahan dan perkiraan akan terus mengalami pertumbuhan yang kontrak dalam masa 3 sampai 5 tahun. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitable akan cenderung memilih membawa dana yang dimiliki untuk meletakkan di pasar saham. F. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe resiko, yaitu yang pertama, resiko perubahan pendapatan. Pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya. Berubah yaitu kurang dari yang diharapkan. Dua, resiko perubahan nilai pasar karena perubahan tingkat bunga yaitu berubah karena lebih kecil atau turunnya nilainya. G. Resiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Secara sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa permintaan uang sangat mempengaruhi oleh faktor kondisi berlaku suku bunga di pasaran dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini dapat kita jelaskan lebih jauh secara pendekatan grafik di bawah ini. Berdasarkan pada grafik di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari pergerakan perubahan naik turunnya suku bunga, yaitu yang pertama, pada saat tingkat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, maka publik akan memberi berbagai reaksi di antara menetapkan kelebihan dana yang dimiliki untuk membeli aset-aset yang dipikirkan akan memberikan keuntungan. Baik keuntungan tersebut Baik keuntungan tersebut bersifat tetap dan stabil seperti membeli obligasi maupun beberapa surat berharga lainnya, ataupun menetapkan dananya pada dunia usaha yang dianggap memiliki tingkat profitable yang berprospek. Yang kedua, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, maka banyak pihak yang keinginan menarik dana atau simpanan dari bank untuk selanjutnya dipakai guna mengembangkan usaha atau meminjamkan dana tersebut ke pihak yang dianggap memiliki kapasitas dalam mengelola dan mengatur keuangan secara baik serta tentunya mampu memberikan keuntungan secara menarik dan aman. Yang ketiga yaitu pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, bahkan lebih jauh lagi, maka ini akan bisa mengakibatkan persoalan jika tidak dilakukan kontrol secara hati-hati. Karena mereka yang memberi aset-aset dan mereka yang menerima uang dari aset penjualan aset tersebut harus dilihat dari berbagai segi, terutama kemauan mengelola dana yang telah diperoleh tersebut, seperti perolehan dana terlambat pembiayaan bunga obligasi sebagai bentuk pencerminan kegagalan dalam kemampuan mengelola dana penjualan obligasi tersebut. Hak resiko carry trade. Resiko carry trade. Resiko carry trade adalah bentuk
perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi dengan harapan akan memperoleh keselisihan keuntungan di sana. Persoalan soalannya adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Dan jika penarikan dana tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, maka kemungkinan ini bisa memberi pengaruh pada ekonomi negara tersebut. Kasus carry trade ini hampir memiliki kesamaan dengan hot money, arus dana asing jangka pendek. Ada tiga faktor mampu memberikan pengaruh pada suku bunga domestik suatu negara, yaitu yang pertama kondisi ekonomi global, yang kedua stabilitas ekonomi dalam negeri, dan yang terakhir itu stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi terus-menerus dan tidak mendapat penegakan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil, yaitu berubah dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya para pelaku ekonomi sebagai bisnis, atau baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung kepada penurunan pendapatan yang diperoleh. Contoh kasus PT Perikanan Samudra India adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan laut yang kedudukannya di Tangerang, membutuhkan tambahan finansial untuk membangun dan mengembangkan perusahaan secara lebih maju, seperti membuka pabrik baru dan menambah karyawan baru yang lebih terampil. Selama ini kemajuan perusahaan telah menunjukkan hasil yang berarti, yaitu terlihat dari laporan keuangan financial statement yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan pada publik dan komisaris perusahaan. Khususnya wilayah penjualan perusahaan adalah bukan hanya di dalam negeri saja, namun juga sudah menerima pesanan dari konsumen luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Kebutuhan dana yang direkomendasikan oleh pihak komisaris perusahaan adalah sebaiknya dari pinjaman per bank, dan alasan dianggap usahanya adalah jauh lebih mudah dan sederhana. Jika dibandingkan dengan menerbitkan saham, eh, dan membuat pertemuan dengan para pemegang saham. Sementara jika meminjamkan dari bank cukup hanya dengan memiliki agunan yang sesuai dengan jumlah pinjaman saja. Keputusan dan rekomendasi yang diusulkan oleh pihak komisaris perusahaan tersebut menjadi bahan kajian bagi pihak manajemen perusahaan, khususnya manajemen perusahaan. Bagi pihak manajer perusahaan ada beberapa alasan eh, yang dilihat dalam rangka persoalan dana yang berapa dipinjam tersebut, yaitu yang pertama, pinjaman per bank bersifat perhitungan bunga efektif, yaitu flat suatu tahun, dan selanjutnya berdasarkan kondisi realita pasar. Dalam artian, naik dan turunnya tergantung pada kondisi ekonomi mikro dan makro di pasaran, yaitu ekonomi stabil, maka suku bunga juga stabil. Namun, jika ekonomi tidak stabil, maka suku bunga juga tidak akan stabil. Yang kedua, selama ini para konsumen yang membeli produk perikanan pada PT Perikanan Samudra India banyak yang membeli secara tidak tunai atau kredit, yaitu membayar secara bertahap. Sehingga penerima penjualan perusahaan adalah bersifat bertahap. Yang ketiga, selama ini perusahaan juga sudah memiliki utang dalam bentuk valuta asing kepada para rekanan bisnis, dan sistem pembayarannya juga dibayar tidak secara tunai, sehingga karena faktor pembayaran tidak secara tunai, maka jarak pembayaran tersebut eh, kemungkinan timbulnya memungkinkan timbulnya kondisi fluktuatif dalam bentuk falas yang otomatis bisa
saja memberatkan perusahaan PT Perikanan Samudra India. Apalagi jika selama ini penetapan pembayaran cicilan pinjaman ditetapkan dengan sistem bunga pengembangan memiliki pengaruh besar untuk terpengaruh oleh falas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.